dalam cahaya bakal bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Kasihnya yang kekal akan kita kenal sebelum padanya berserah. Hidup bahagia disediakannya bagi yang berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Shalom, selamat pagi saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang kita bisa berjumpa kembali dalam acara Hikmat Pagi pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini, Hikmat Pagi akan dibawakan oleh Pendeta Utomo. Sebelumnya, mari kita persiapkan hati kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas berkat dan pimpinan dan penyertaan-Mu sampai pada hari ini. Bapa, kalau sebentar kami akan merenungkan sabda-Mu, pimpin dan buka hati kami supaya kami bisa menerima, memahami, dan melakukannya dalam kehidupan kami. Pimpin juga Bapak Pendeta Utomo yang akan membawakan sabda-Mu pada pagi hari ini. Kami serahkan waktu semuanya ini hanya ke dalam tangan pimpinan-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan pada pagi hari ini mengambil tema kebenaran dan keabsahan Alkitab. Bacaan diambil dari Matius 5 ayat 18 yang berbunyi demikian. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Demikianlah firman Tuhan, syukur kepada Allah. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Apakah Tuhan Yesus Kristus percaya bahwa seluruh Alkitab diilhami oleh Allah? Jika kita membaca keempat Injil, maka menarik sekali mempelajari bagaimana Tuhan Yesus menggunakan ayat-ayat suci dari Perjanjian Lama. Dari hal ini kita mendapat pelajaran penting tentang pandangan kita mengenai kitab suci, yaitu Alkitab seharusnya sama tinggi seperti pandangan Tuhan Yesus. Jika demikian, bagaimana pandangan Tuhan Yesus mengenai Alkitab? Pada waktu Tuhan Yesus menjumpai kedua murid yang menuju Emmaus dan mereka tidak dapat mengerti mengapa Kristus harus mati, ia menelusuri ayat-ayat Perjanjian Lama dari kelima kitab pertama Perjanjian Lama sampai ke para nabi, menerangkan kepada mereka bagaimana nubuatan harus digenapkan. Injil Lukas pasal 24 ayat 26 dan 27. Ia memperlihatkan kepada mereka ketepatan seluruh Perjanjian Lama. Pada waktu Tuhan Yesus dikonfrontasi para lawan keagamaannya, ia mengutip dari kitab Yesaya pasal 61 ayat 1 sampai 2a dan berseru, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Injil Lukas pasal 4 ayat 21. Tuhan Yesus yakin secara mutlak bahwa apa yang tertulis dalam kitab Yesaya sekarang sudah digenapkan. Tindakan ini memperlihatkan bahwa Tuhan Yesus percaya kepada ilham Allah yang tepat dan sepenuhnya dari Perjanjian Lama. Pada saat tergenting dalam misinya di dunia, sementara tergantung di salib, Tuhan Yesus berpaling kepada Mazmur dengan berseru, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Matius pasal 27 ayat 46.
Ia mengakui bahwa ia sedang menggenapkan misinya sebagaimana diberitahukan Daud di Mazmur pasal 22. Waktu maut menjelang, ia berpaling ke doa dari Mazmur pasal 31 ayat 5. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Lukas pasal 23 ayat 46. Apakah mungkin Tuhan Yesus dapat melakukan itu dengan keyakinan penuh bila ia tidak percaya kepada kitab suci? Andai seluruh perjanjian lama tidak diilhami oleh Allah, Tuhan Yesus tidak akan dapat berdebat dengan para lawannya seperti yang ia lakukan. Ia mengutip banyak ayat dari kitab-kitab perjanjian lama, mengungkapkan keyakinan sepenuhnya kepada kebenaran dan keabsahan seluruh Alkitab. Oleh karena ia memiliki keyakinan sepenuhnya kepada keabsahan dan ketepatan seluruh kitab suci, maka kita juga dapat mempercayai seluruh Alkitab sepenuhnya. Pertanyaannya saudara, sudahkah Anda menaruh kepercayaan kepada Alkitab sama seperti Tuhan Yesus? Pandanglah Alkitab sebagaimana Tuhan Yesus Kristus memandangnya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami datang di hadapan-Mu dengan penuh syukur dan sukacita. Tuhan Yesus datang untuk menggenapkan setiap firman-Mu. Dan dengan apa yang disampaikan Tuhan Yesus di dalam Injil, maka kami yakin sepenuhnya bahwa Alkitab adalah kebenaran. Alkitab adalah firman yang disampaikan oleh Tuhan. Oleh karena itu, mampukanlah kami untuk taat dan setia, untuk tidak ragu, namun melakukan dan mewujudkannya. Berkati kami hari ini, supaya hari-hari kehidupan kami sepadan dengan panggilan-Mu, supaya hidup kami seturut dengan ketetapan-Mu, bahkan Alkitab menjadi satu-satunya kebenaran yang akan kami pegang di dalam kami menapaki hari-hari kehidupan kami. Berkati kami hari ini Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dicintai Tuhan, firman Tuhan di dalam Alkitab adalah kebenaran. Firman yang dinyatakan di dalam Alkitab adalah sumber kehidupan. Oleh karena itu mari kita taati, mari kita praktekkan di dalam keseharian hidup kita. Alkitab adalah otoritas tertinggi anugerah Allah. Alkitab menjadi sumber inspirasi dalam kehidupan dan kekuatan menghadapi setiap masalah. Setiap anak Tuhan yang menghidupi Alkitab akan merasakan anugerah. Selamat berkarya hari ini. Selamat menjalani ketetapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Oh, betapa senang hidup dalam terang, beserta Tuhan di jalannya. Jika mau mendengar serta patuh benar, dan tetap berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus. Serupa